dan saya Nuril Farida. Di sini kami dari jurusan Kebidanan, Prodi SR Kebidanan Malang, kelas 1B dari kelompok 12. Di sini kami akan membuat penugasan video peragaan arah dan pergerakan anatomi. Pembahasan yang pertama adalah pengertian anatomi fisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Latin ana yang memiliki arti bagian dan memisahkan, sedangkan tomi memiliki arti iris dan potong. Sehingga jika disatukan, anatomi memiliki pengertian ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Fisiologi berasal dari bahasa Latin yaitu fisi atau psikis yang artinya alam atau tenaga kerja. Sedangkan logos atau logi artinya yaitu ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pekerjaan dari tiap-tiap bagian tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan lain sebagainya. Apabila pengertian keduanya digabungkan, maka anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana cara alat tubuh tersebut bekerja. Pembahasan yang kedua adalah posisi atau sikap anatomi. Berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan, kedua tangan berada di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan, kedua kaki merapat dan menghadap ke depan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang bidang anatomi. Bidang anatomi sendiri terbagi menjadi 4 bagian bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang median. Bidang median adalah bidang yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Yang kedua yaitu bidang sagital. Bidang sagital adalah bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu atau tidak tepat membagi 2 bagian. Bagian ini sejajar dengan bidang median. Yang ketiga yaitu ada bidang horizontal. Bidang horizontal adalah bidang yang terletak melintang melalui tubuh, bidang X dan Y. Bidang ini terbagi menjadi bidang atas yaitu superior dan yang bidang bawah yaitu inferior. Yang terakhir yaitu bidang koronal. Bidang koronal adalah bidang yang terletak vertikal, letaknya tegak lurus terhadap bidang sagital atau median dan terbagi menjadi bagian depan frontal dan bagian belakang dorsal. Inti pembahasannya keempat yaitu kedudukan bagian tubuh. Yang pertama, anterior atau ventralis, yaitu bagian depan tubuh. Contohnya, lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang kedua, posterior atau dorsalis, yaitu ke arah belakang tubuh. Contohnya, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang ketiga yaitu superior atau kranial, yaitu ke arah atas bagian tubuh atau dekat dengan kepala. Contohnya, mulut terletak superior terhadap dagu. Yang keempat, inferior atau kaudal, yaitu bagian yang menjauhi kepala atau dan juga mengarah ke arah bagian bawah tubuh atau dekat dengan kaki. Contohnya, pusar terletak inferior terhadap payudara. Yang kelima, superficial, yaitu lebih dekat ke permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial terhadap tulangnya. Yang keenam, profunda, lebih jauh dari permukaan. Contohnya, tulang hasta dan pengutil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Yang ketujuh, medial atau dalam, lebih dekat dengan bidang median. Contohnya, pangkal lengan terletak medial terhadap tubuh. Yang kedelapan, lateral, menjauhi bidang median. Contohnya, telinga terletak lateral terhadap mata. Yang kesembilan, proksimal, lebih dekat dengan batang tubuh. Contohnya, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang kesepuluh, distal, lebih jauh dari batang tubuh. Contohnya, pergelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan. Pembahasan yang kelima yaitu tentang istilah gerakan anatomi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contohnya adalah gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan disebut dengan antefleksi dan gerakan ayunan ke belakang disebut dengan retrofleksi. Sedangkan untuk ayunan ke belakang lebih lanjut disebut dengan gerakan hiperekstensi. Selanjutnya adalah adduksi adalah gerakan mendekati tubuh, abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya adalah gerakan membuka tukai kaki pada posisi istirahat di tempat disebut dengan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Sedangkan apabila posisi tukai kaki kembali dirapatkan pada posisi semula, maka disebut dengan gerakan adduksi atau mendekati tubuh.
Selanjutnya adalah gerakan elevasi, adalah gerakan mengangkat, dan depresi adalah gerakan menurunkannya. Contoh yang pertama yaitu pada saat kita membuka mulut, termasuk gerakan elevasi, dan pada saat kita menutupnya, termasuk gerakan depresi. Dan contoh yang kedua yaitu pada saat kita mengangkat pundak, termasuk gerakan elevasi, dan pada saat kita menurunkannya, termasuk gerakan depresi. Selanjutnya adalah gerakan inversi, adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah bagian dalam. Selanjutnya adalah gerakan eversi, adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah bagian luar. Namun, perlu diketahui bahwasanya gerakan eversi dan inversi hanya dapat dilakukan di wilayah pergelangan kaki saja. Adalah supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menegakkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelupkan tangan. Selanjutnya, endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan rotasi ke dalam. Eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Selanjutnya adalah protraksi dan gerakannya belum tahu ya. Selanjutnya protraksi dan retraksi. Protraksi adalah gerakan memajukan badan seperti saat menonjolkan rahang bawah ke depan dan membusungkan badan. Retraksi adalah gerakan menarik ke belakang bagian tubuh. Contohnya saat retraksi adalah gerakan menarik tubuh ke belakang seperti saat meretraksi mandibula. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.